pelajaran hari ini kita meneruskan pelajaran yang kemarin tentang fikih. Kalau yang kemarin kan macam-macamnya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Masih ingat? Air hujan, air laut, sungai, sumur, air, dan embun. Nah, sekarang air yang ada 7 dijadikan satu. Yang kemarin saya sampaikan sesuatu yang air yang turun dari langit ataupun yang menyumber dari bumi selama keluarnya niku asli dari kejadiannya, maka tetap boleh digunakan bersuci. Nah, sekarang ada pembagian air tersebut dibagi ada 4 bagian yang saya tuliskan, ada 5, nanti keterangannya saya sampaikan yang terakhir. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan yang tidak makruh untuk digunakan. Maksudnya ini disebut air mutlak, tidak ada masalah yang membuat air tersebut menjadi makruh digunakan. Seperti contoh makruh yang digunakan apa? Yang nomor 2, air yang suci mensucikan tapi makruh digunakannya, seperti air yang terkena panas matahari. Contohnya kalau yang sekarang kan modern rumahnya tenginggil itu enten nopo namanya dur. Nah, tong-tong enten sing besi, enten sing plastik. Kalau plastik kena panasnya mungkin enggak terlalu, tapi kalau kena besi niku panasnya sangat. Lah, seperti air yang terkena panasnya matahari langsung niku berbahaya bagi tubuh, tidak berbahaya bagi yang lainnya. Contohnya nyuci pakai air panas pun boleh. Contohnya untuk menghilangkan kuman mohon kan hukum dhisik digodhog. Tapi kalau untuk kita, kulit kita niku sangat sensitif dengan panas yang berlebih, akhirnya meskipun airnya suci, mensucikan, tapi makruh penggunaannya. Begitu juga air yang sangat dingin sekali yang nanti bisa membuat kita hipotermia, itu juga dimakruhkan penggunaannya karena itu membahayakan bagi kulit. Contohnya yang panas niku pernah kula tenggen di Sambandroan itu, kula kan setelah ngeten iki kerjanya contohnya cari maisah. Pas waktu musim tebu tadi kita belajar tebu, nyari tebu ngoten to. Nah, akhirnya pas tepat duhur saya pengen sholat duhur di situ, pas waktu wudu pohon sih ra kula tinggal ini kira contohnya mau musamma sih. Tidak boleh digunakan. Karena nopo berbahaya bagi tubuh, apalagi sudah kulitnya asli dari sananya warnanya kayak gini, nanti ketemu yang mau musamas, akhirnya semakin. Kalau orang luar yang kulitnya putih niku datang ke Indonesia biar terkena terik matahari yang sangat, akhirnya merubah kulitnya. Kalau kita berusaha 1 tahun ingin bersih kulitnya, kena mau sama 1 kali kembali lagi ke habitatnya. Yang nomor 3, air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air yang sudah digunakan untuk bersuci ataupun menghilangi najis yang tidak merubah warnanya. Ataupun juga air yang berubah, air banyak tapi berubah disebabkan karena bercampurnya sesuatu yang suci. Makanya yang kemarin apapun pernah tak sampaikan ya, mau mustakmal niku dikhawatirkan pas waktu contohnya wudu 1 kali belum sampai sempurna, tetesannya kembali yang kedua niki netes niki loh, niku menjadikan maul mustakmal. Makanya enten kisah Rasulullah dan para sahabatnya pas waktu jalan di tengah gurun, beliau menghentikan sejenak terus minta tolong salah satu sahabat untuk mencarikan 2 pelepah daun kurma, karena di situ ada 2 makam yang ternyata di situ niku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam niku semoga selama daunnya masih basah, selama itu juga memintakan maaf. Berarti makanya enten sisa niki gren wonten niku kan tetep bantu mawon. Sakjane yang sampean napa debok mau dicatat di luar kuburan. Mesti mboten. Bunga yang ditaruh di atas kuburan itu sebagai wakil. Kalau bisa kita yang hidup mendoakan tidak perlu bunga. Mboten nggih. Tapi karena kita tidak bisa setiap hari mendoakan, setiap waktu tidak bisa mendoakan, ditambahi bunga gitu. Jadi selama jadi di grand ben biasanya ben apa? Ben kami sonten ben Jumat enjing ngoten niku. Ya bunganya niku selama itu pula memintakan maaf. Nah niki ditangleti.
kenapa dua orang tersebut disiksa? Yang satu itu cara sesucinya bersuci dari najisnya kurang bersih, yang sehingga apapun yang dia lakukan meskipun wudhunya dan sholatnya semuanya tepat sesuai dengan syariat, itu tidak pas karena dia tidak bersih. Contohnya yang perlu dihati-hati laki-laki seperti kita mas ya, itu kudu ngati-ngati. Sama contohnya teng jedinge teng ini kan bagus banget, tempatnya harus berdiri, tidak bisa jongkok. Nah, padahal menurut kesehatan, makanya banyak sekali 60% laki-laki pasti punya penyakit prostat gara-gara cara kencingnya saja berdiri. Ini betul ngomongin nilai najisnya. Kalau nilai najisnya kan membuat tidak sah segala-galanya beribadah hati. Kalau yang mbaknya perempuan tidak mungkin terkena prostat gara-gara kencingnya, karena kencing yang bagus itu jongkok, ada nilai tekanannya, jadi paling bersih. Makanya itu prostat itu kan istilahnya kumpulan sing barang najis-najis akhirnya menggumpal ke darah. Salah satunya biar tidak terjadi kencing batu. Karena mengendap, padahal makanya aja seneng ngempet pipis. Nah, sampai bisa lihat sendiri bekas najisnya niku pas waktu dengan pencerahan ngoten niku kan enten sampai kayak kerak toh. Dan itu bekas urin kita, kotorannya ngoten niku lek sering diempet malah mengendap, makanya akhirnya menjadi kencing batu. Mungkin penyakit kencing batu yang lainnya gara-gara aspartam dan yang lainnya, dan saya sudah biasa seperti itu. Guru-guru biyen jadi aneh sedang rusak niki malah suwene air putih untuk menetralisir. Yang nomor berikutnya mau najasin, air najis, maksudnya bukan air najis asli. Kalau air najis asli pasti pembagiannya bukan ma'umiyah, bukan pembagian air, karena bahasa najisnya kalau asli contohnya air kencing, meskipun satu laut berupa air kencing dengan cara apapun, dengan dikasih nama ini kaporit, dikasih akhirnya bersih kelihatan, tetap tidak bisa mensucikan karena zat aslinya. Maksudnya air najis ini air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu dibagi menjadi dua, air sedikit, kalau bahasanya makbul qalil, itu makbul katsir. Air yang sedikit itu meskipun kejatuhan najis yang tidak merubah bentuknya, maka tetap najis. Contohnya kan sak jebor kejebloan telek cecak, ngoten itu pun najis, meskipun pakai bening ae telek nang ngandap itu tetap najis karena nilainya air sedikit. Kalau yang air banyak niku sampai bisa merubah jati dirinya air tersebut, kejatuhan najis, dan merubah sifat-sifatnya, mulai dari baunya, rasanya, bentuknya. Jadi selama ada penginderaan ataupun tidak pakai indera tapi kita mengetahui, baru saja contohnya tertuang najis tapi kan tidak kelihatan, tapi kan kita ngerti. Beda lagi kalau kita tidak ngerti, jadi apa namanya, akhirnya jadi satu, terus ngerti ini tetap suci. Jadi yang mau najis bisa menjadi tidak najis, yang mau qalil niku ketika terkumpul airnya banyak, najisnya jadi hilang. Yang terakhir yang tidak disampaikan karena di sini kan berbagai ada 4, gunanya ada 5. Air suci yang mensucikan tapi haram penggunaannya. Contohnya apa? Air yang dicuri, air curian, air gosokan. Makanya apa namanya? Kehati-hatian bab ibadah. Jadi kan butuh mau ibadah. Dan orang sing nyanggone tanggane, nggone kancane mboten usahakan syukur wudu. Tidak lagi salah wudu. Sepurane anu kula wudu sampean. Nanti sampai nilai ibadah sekecil apapun, enten ceritani orang itu nggak pernah melakukan dosa, cuma dosa 1 kali, itu dimasukkan neraka. Sebabnya apa? Pas waktu kita makan kenyang terus enten sililit. Nah waktu kelapah mantuk, omai kan gede-gede, ngoten namun nyukil gede tinggi nyepot sililit, nah itu sampai koyo ngoten itu. Dan yang seperti itu memang harus diyakini. Makanya perbuatan sekecil apapun itu ada nilai balasannya, tapi juga perbuatan sejelek apapun, sekecil apapun itu juga tetap ada balasannya. Bahkan sampai contohnya ningali sesuatu yang mungkin berbahaya, ini waktu ngomong nggak lewat
iso tiba liyane iku iso tiba tak singkirne. Ini kira perkara waktu nopori mawon yang membuat orang lain kemungkinan bisa lebih selamat. Niku juga bernilai pahala. Dari penyampaian jumlah air yang terbagi ada 4 kali 5 niku. Ada yang ditanyakan? Nopo kula terlalu cepat? Nggih, silakan. Tadi kan katanya kalau air tetesan wudhu kan udah nggak bisa dipakai lagi. Terus itu kalau modelan kayak sana tuh gimana kan? Airnya kan suka nyemprot di mana-mana. Apalagi waktu cuci tangan itu kan nyemprotnya di mana-mana. Boleh. Nah niki yang air sakmal, kalau yang sedikit mungkin juga sama nih. Awal awalnya di sini pembagiannya maaf mungkin beliau nih. Air yang sedikit yang tidak berubah, air yang berubah tapi karena sesuatu yang bercampur, syaratnya yang menyampur itu sesuatu yang suci. Contohnya ada air mawar yang sudah tambar, baunya tidak ada, tapi sebenarnya tidak air mawar ataupun air kelapa. Jadi saya kembali menyampaikan pertanyaannya. Kalau yang air sedikit memang berusaha untuk biar tidak nyiprat. Kalau nyiprat terus ngumpul, contohnya ada yang diteng jeding kembali lagi, jumlahnya kan lebih dari 2 kolah. Contohnya kalau bahasa liternya ada sekitar 500 liter, maka tetap kembali lagi meskipun berkurang karena berkurangnya keluar di damel wudhu niku ataupun kembali lagi itu tetap sah. Beda lagi kalau yang contohnya sak timbo wudhu ini tak timbo dengan ngotot itu. Nah niku nilainya kan ada sedikit, maka tetesannya saja itu bisa membuat tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dari jawaban saya ada yang membingungkan, kenapa sudah cukup? Ada yang lainnya? Karena ini terkait bab ubudiyah, ketika nanti sama pertanyaannya jawaban saya belum memuaskan, belum tepat, ataupun saya ditanya dan saya tidak paham, saya akan mengatakan saya belum paham, saya akan menjawab di lain hari. Karena ini nilainya ibadah. Kalau sekali jawab sampai yakin bahwa itu betul dan sampai itu lakukan, wah ini pula juga dapat dosa jariah. Ngertinya sampai betul ternyata suatunya salah. Ribut? Cukup?